Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Saya Muhammad Alwi Mubarok dari PJKR 6F Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tunanetra, bagaimana tunanetra tersebut bisa terjadi, apa saja jenis tunanetra, dan bagaimana cara pencegahan dari tunanetra itu sendiri. Gak mesti lama-lama lagi, mari kita lihat penjelasannya. Terima kasih. Baik, pengertian tunanetra. Kebutaan sama dengan tunanetra. Kebutaan merupakan tingkat ketunanetraan yang paling berat. Tunanetra digunakan untuk menunjukkan adanya gradasi atau tingkat kerusakan atau juga gangguan penglihatan mulai yang berat sampai yang sangat berat, bahkan sampai buta total. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amran Y.S. Kaniago 1995 540, kata tuna tidak memiliki, tidak punya luka atau rusak. Kata netra yaitu penglihatan. Pengertian tunanetra pun meliputi ukuran ketajaman penglihatannya dengan normal jarak penglihatan 200 feet atau kaki bisa juga 60 meter, terbatas penglihatan 20 feet atau kaki bisa juga hanya 6 meter. Berikutnya tes ukuran ketajaman penglihatan dengan menggunakan kartu Snellen. Yang pertama kartu bentuk E, kartu bentuk abjad, kartu gambar-gambar. Yang berbentuk E atau abjad itu biasanya yang paling sering digunakan. Lalu gambar-gambar itu ya kurang sedikit efektif karena tidak semua gambar benda dikenal oleh anak-anak. Selanjutnya ada klarifikasi tunanetra. Tunanetra diklarifikasi berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Di sini banyak tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6 sampai 20 meter, 6 sampai 60 meter atau 20 sampai 70 yang disebut kurang lihat atau low vision. Lalu selanjutnya tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6 sampai 60 meter atau 20 sampai 200 feet, bisa juga kurang, yang disebut buta atau blind. Yang ketiga ada tunanetra yang memiliki visus O atau yang disebut buta total. Ya bisa dibilang totally blind. Masih di klasifikasi tunanetra. Yang kedua berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan. Ada tunanetra sebelum dan sejak lahir, itu mengalami ketunanetraan sejak dalam kandungan atau sebelum usia 1 bulan. Berikutnya ada tunanetra batita, mengalami ketunanetraan di usia kurang dari 3 tahun. Selanjutnya juga ada tunanetra balita, usia 3 tahun mengalami ketunanetraan sampai dengan kurang dari 5 tahun. Berikutnya juga ada tunanetra pada usia sekolah. Di usia pada sekolah yaitu usia 6 tahun kurang mengalami ketunanetraan sampai dengan 12 tahun kurang. Nah, selanjutnya juga ada tunanetra remaja usia 13 tahun sampai dengan 19 tahun kurang. Yang paling terakhir ada tunanetra dewasa mengalami ketunanetraan lebih dari usia 19 tahun. Masih di poin klasifikasi tunanetra, di poin ketiga ini berdasarkan adaptasi pendidikan. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang atau moderate visual disability. Yang kedua, ketidakmampuan memiliki taraf berat severe visual disability. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat atau profound visual disability.
Di poin berikutnya ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya tunanetra. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor internal ini, faktor yang berasal dari dalam diri individu, yaitu sering disebut sebagai faktor keturunan. Di faktor yang kedua, faktor eksternal itu berasal dari luar diri individu. Ada penyakit rubella dan spesialis, ada juga glaukoma, retinopati diabetes, retinoblastoma, kekurangan vitamin A, terkena zat kimia, atau bisa juga kecelakaan. Di poin terakhir, ini penjelasan mengenai pencegahan terjadinya tunanetra. Upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan terjadinya tunanetra dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pencegahan secara medis, pencegahan secara sosial, pencegahan secara edukatif, yang dimana peranan keluarga dan juga peranan sekolah itu bisa mempengaruhi atau bisa menjadi salah satu poin pencegahan terjadinya tunanetra. Nah, itu tadi penjelasan dari tunanetra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua serta berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.